Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Sadimah dalam pembelajaran tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi. Pembelajaran 1 muatan terpadu bahasa Indonesia, SPDP dan matematika. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. 2. Dengan menyanyikan lagu matahari, siswa dapat mengidentifikasi variasi pola irama dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan yang lebih lama dan kegiatan yang lebih singkat dengan benar. Anak-anak, lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Baiklah anak-anak, agar kita memahami tentang energi, bacalah teks berikut ini. Matahari, sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari,
tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perhatikan proses fotosintesis berikut ini. Fotosintesis adalah proses membuat makanan oleh tumbuhan. Tempat terjadinya fotosintesis di daun ya anak-anak. Tumbuhan yang dapat berfotosintesis adalah yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Materi yang dibutuhkan saat melakukan fotosintesis yaitu air, karbon dioksida, cahaya matahari. Karena saat fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, maka proses fotosintesis hanya bisa dilakukan pada siang hari. Amatilah gambar tumbuhan berikut ini. Air di dalam tanah diserap oleh akar, kemudian melewati batang untuk dibawa ke daun. Sedangkan karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata di daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses dengan bantuan cahaya matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata ke udara. Sedangkan glukosa akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sebagian lagi disimpan sebagai cadangan makanan. Oksigen dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Berikut ini adalah gambar PLTS. Cahaya matahari akan diserap oleh sel surya. Oleh sel surya, cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Setelah membaca teks, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama yaitu semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Paragraf yang terdapat informasi tentang sumber energi yaitu paragraf yang kedua. Pertanyaan ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Anak-anak, manfaat dari energi panas matahari sangatlah banyak. Nah, pada soal ini kalian cukup menuliskan 3 saja ya. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, sumber energi listrik. Yang ketiga, mengeringkan pakaian. Dan masih banyak lagi manfaatnya yang dapat kalian sebutkan sendiri. Soal yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah makanan dan oksigen.
pertanyaan terakhir, mengapa matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi? Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ayo kita belajar menyanyikan lagu berikut. Jangan malu atau ragu. Bernyanyilah dengan percaya diri ya anak-anak. Anak-anak yang hebat, marilah kita menyanyikan lagu Matahari yang diciptakan oleh Nur Hasanah. Anak-anak, ulangi beberapa kali agar kalian hafal lagunya ya. Dan tentunya kalian menjadi percaya diri saat menyanyikannya. Anak-anak, perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua. Adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Bait pertama dan bait kedua lagu tersebut memiliki pola irama yang sama. Bandingkan dengan bait ketiga, adakah perbedaannya? Ya, bait ketiga lagu tersebut memiliki perbedaan irama dengan bait pertama dan kedua. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas.
Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Perhatikan soal nomor 1. Lani membantu ibu memasak. Lani membutuhkan waktu lebih lama, maka kita beri tanda centang. Sedangkan Beni memakai baju, membutuhkan waktu lebih singkat. Kita beri tanda silang. Sekarang soal nomor 2. Beni sedang minum, tentunya membutuhkan waktu lebih singkat, maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, Udin sedang mandi, membutuhkan waktu lama, maka kita beri tanda centang. Soal nomor 3. Dayu akan minum teh. Tentu waktunya lebih singkat, maka kita beri tanda silang. Sedangkan Udin mencuci baju, membutuhkan waktu lebih lama, dan kita beri tanda centang. Soal nomor 4. Edo sedang tidur, waktunya lebih lama, kita beri tanda centang. Sedangkan Lani menggosok gigi, waktunya lebih singkat, kita beri tanda silang. Soal nomor 5. Udin sedang makan, memerlukan waktu lebih lama, kita beri tanda centang. Sedangkan Lani menyisir rambut, membutuhkan waktu lebih singkat, kita beri tanda silang. Nah, kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat. Anak-anak, dari materi yang baru saja dipelajari, ilmu yang kalian dapatkan yaitu yang pertama, informasi dari teks. Yang kedua, variasi pola irama. Yang ketiga, kegiatan yang lebih lama dan yang lebih singkat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.